Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali pertemuan kita dengan sama-sama berdoa dulu. Untuk doa hari ini dipimpin langsung oleh ketua kelas. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baiklah. Selanjutnya, sebelum ibu guru absen, karena pada kesempatan ini kita akan berdiskusi ya, membuat kelompok. Jadi sekarang silahkan diperbaiki tempat duduknya dulu. Ibu guru buat menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok itu 4 orang ya. Nah, kalau sudah kalau bisa pakai kelompok yang kemarin ya anak-anak ya. Oke, kalau sudah jadi kelompoknya, sekarang ibu guru absen dulu. Nanti yang ibu guru panggil namanya, silahkan tangannya diangkat. Oke, baiklah. Herliana hadir? Iya. Muhammad Ghazali, Nurullah, Muhammad Hakim. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada alpa pada pagi hari ini ya anak-anak. Oke, baiklah, selanjutnya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi PAI semester 2 ya, karena kita sudah masuk pada semester 2 awal semester 2. Untuk materinya sekarang kita akan bahas mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahim. Akan tetapi kita fokus pada Quran surah At-Tin ya. Pada Quran surah At-Tin ini ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah membaca Quran surah At-Tin, dan yang kedua hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, adapun tujuan daripada kita mempelajari materi tersebut yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran surah At-Tin dengan tartil. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, inilah tujuan daripada kita mempelajari materi tersebut. Oke, baiklah, sekarang ibu guru mau tanya, apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Apakah anak-anak sudah membaca Al-Quran hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran itu, kita juga harus tahu adab-adab kita ketika kita membaca Al-Quran ya. Di sini yang pertama yang kita perhatikan adalah adab kita membaca Al-Quran, yaitu sebelum kita membaca Al-Quran, kita juga harus dalam keadaan suci ya. Dan yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, kita awali dengan ta'awuz dan basmalah. Dan yang terakhir adalah kita harus membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, kaitannya dengan ini nanti akan kita bahas tentang Quran surah At-Tin ya. Selanjutnya anak-anak semua biasakanlah belajar membaca belajar mengaji setiap hari ya. Karena Allah itu memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Quran walaupun membacanya masih terbata-bata. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya maka baginya 2 pahala. Inilah manfaat daripada kita membaca Al-Quran ya. Oke, selanjutnya sekarang langsung kita membahas tentang bacaan daripada Quran surah At-Tin dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Sebelumnya kita sama-sama membaca ta'awuz dulu. Ada yang sudah bisa membaca ta'awuz? Ya, coba bacakan ibu guru ta'awuz dulu dan basmalahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang disebut dengan ta'awuz dan basmalah. Oke, baiklah, kita lanjut untuk sama-sama membaca Quran surah At-Tin ya. Sekarang
Ibu guru yang baca, kalian atau anak-anak ikuti ya bacaan ibu guru secara berkelompok, dimulai dari kelompok pertama, kedua, dan seterusnya ya. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Wattini wazzaitun. Ya, silahkan diikuti kelompok pertama ya. Waturi sinin. Wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, jadi semuanya sudah kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 tadi ya. Oke, nanti ini ibu guru minta untuk kelompok pertama, kelompok kedua dan ketiga sampai kelompok keempat itu akan mempresentasikan bacaannya atau membacakan perwakilan untuk membacakan surah At-Tin dari ayat 1 sampai 8 ya. Oke, kita lanjut ke materi kedua, yaitu mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ini pembahasan kita yang kedua ya. Jadi yang pertama itu adalah izhar kholqi. Ada namanya izhar kholqi. Apa itu izhar kholqi? Ya, jadi izhar kholqi itu adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca jelas ya. Hurufnya itu ada 6. Yang pertama hamzah ha, ain ha, ghain kha. Itu huruf izhar kholqi. Adapun contohnya ajrun ghairu mamnun, itu tanwin bertemu dengan go atau goin ya. Itu izhar kholqi. Selanjutnya kita lanjut ke idgham bigunnah ya. Kalau idgham bigunnah ada yang tahu? Ya, sebelum ibu guru jelaskan. Ya, jadi ya, idgham bigunnah itu jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah maka dimasukkan dan didengungkan. Hurufnya itu ada 4, yaitu ya, nun, wawu, dan mim. Contohnya rajuli yas'a, ada tanwin bertemu dengan ya, itu idgham bigunnah. Oke, berikutnya idgham bila gunnah. Kalau idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 2 maka hukum bacaannya idgham bigunnah. Contohnya adalah wasatol litakunu. Nah, itu contoh idgham bigunnah, tanwin bertemu dengan lam. Oke, selanjutnya iklab ya. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iklab maka suara nun diubah menjadi mim ya. Hurufnya itu ada 1, yaitu ba. Dan contohnya kalla layum bazanna, tanwin bertemu dengan nun sukun di sana ya, nun sukun bertemu dengan ba. Yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Kalau ikhfa hakiki ini ada 15 ya hurufnya. Dan contohnya adalah khalaqanal insana. Ada nun sukun bertemu dengan sin. Ini contoh ikhfa hakiki. Oke, baiklah, inilah penjelasan daripada nun sukun atau tanwin. Nah, jadi sekarang ibu guru akan tugaskan kalian seperti tadi tugas kelompok. Ini tugas kelompok yang kedua ya, yaitu masing-masing kelompok sekarang menulis contoh daripada izhar kholqi, ikhfa hakiki, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan iklab. Itu setelah ditulis nanti presentasikan di depan masing-masing kelompok ya. Oke, selanjutnya ya, karena semua kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusinya dan alhamdulillah semuanya sudah baik dan jawabannya sudah bagus. Sekarang ibu guru simpulkan ya dari materi kita yang tadi. Jadi kesimpulannya adalah Allah itu memerintahkan membaca Quran surah At-Tin itu dengan tartil. Selanjutnya Allah memberikan penghargaan kepada orang yang belajar Al-Quran walaupun membacanya masih terbata-bata. Selanjutnya adalah
Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat, dan orang yang bersusah payah mempelajarinya akan mendapatkan 2 pahala. Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Oke, kita lanjut biar cepat selesai ya. Oke, selanjutnya kesimpulannya tadi, orang yang lancar membaca Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat nanti, dan orang yang bersusah payah mempelajarinya akan mendapatkan 2 pahala. Oke, baiklah, semoga kita semua bisa membaca Quran Surah At-Tin dengan tartil dan dapat mempraktikkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dalam Al-Quran. Ya, selanjutnya materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang yaitu tentang memahami pesan pokok Quran Surah At-Tin. Oke, mungkin hanya ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.